Shalom jemaat GKI Ngonomanan yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Di hari yang istimewa ini, kami segenap majelis jemaat GKI Ngonomanan akan memberikan berita Paskah kepada seluruh jemaat dengan tema Kan ku beritakan sejauh kuatku. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan renungan Paskah di hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap karya kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Jika saat ini kami boleh membuka hati kami untuk menerima berita Paskah, kiranya Tuhan juga yang boleh senantiasa memimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh memahami, kami boleh menghayati kasih yang Tuhan berikan kepada kami melalui pemberitaan saat ini. Tuhan, kami siap untuk Engkau sapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Matius 28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah mereka pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah
mengatakannya kepadamu. Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia tentunya kita yang membaca, mendengar, dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini tentunya kita bersyukur dan tentunya juga bersukacita, meskipun di tengah keterbatasan kita saat ini kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di gereja kita, tapi tentunya tidak mengurangi makna dan sukacita kita sebagai umat Tuhan. Di saat kita merayakan Paskah, di saat kita mengenang kembali karya Tuhan bagi hidup umat manusia termasuk kita. Bacaan kita saat ini Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 menghantar kita pada sebuah berita Paskah. Namun di awal perenungan ini saya mengajak kita untuk menilik kembali kisah yang dipaparkan di dalam Injil Matius 28 tadi. Ada satu hal yang menarik untuk coba kita cermati bersama melalui kisah ini. Coba kalau kita menengok kisah itu dan kita menempatkan diri kita, seandainya kita ada dalam posisi para perempuan yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri sebuah peristiwa yang tidak biasa itu, bahkan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, kira-kira apa yang saudara rasakan? Dan apa yang akan saudara lakukan saat itu? Jadi seandainya kita ada dalam posisi seperti para perempuan tadi. Bagi kita yang hidup di zaman now ini, pastinya tidak akan menunjukkan sikap yang sama dengan para perempuan dalam kisah tadi. Saya yakin. Kenapa? Bisa jadi kalau kita mengalami peristiwa yang dialami para perempuan tadi, maka dengan refleks kita segera mengeluarkan HP kita, merekamnya, dan tentunya men-share-kannya di medsos. Betul kan? Tidak perlu menunggu waktu lama, maka berita itu akan segera viral, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dan seandainya pada saat itu juga sudah ada internet dan para perempuan itu punya HP, tentunya tidak usah susah-susah mereka pergi berlari menemui murid-murid Yesus. Cukup posting saja di media sosialnya masing-masing. Pasti para murid Tuhan itu akan segera menerima kabar itu. Ya, artinya apa saudara-saudara? Artinya bagi kita saat ini tentunya tidaklah susah untuk menebarkan berita kepada siapapun hanya dengan satu klik jempol kita di layar HP kita. Tidak sesulit para perempuan itu yang harus berlari terengah-engah dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam diri mereka.
Berita Paskah selalu berisi tentang Yesus yang bangkit. Sebagaimana perkataan malaikat yang mengatakan, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Kebangkitan Tuhan mengubah rasa takut para perempuan tadi menjadi rasa bahagia, sukacita. Bukankah pesan Paskah tahun ini juga setidaknya menjadi sebuah pengharapan di tengah rasa takut yang sedang menimpa dunia ini? Rasa takut yang sedang kita alami. Dunia yang sedang dicekam rasa takut, khawatir, cemas dengan wabah COVID-19 yang mengakibatkan seluruh sendi kehidupan mulai bergoncang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah perkataan Tuhan pada perempuan itu juga ditujukan kepada kita saat ini. Janganlah takut. Janganlah takut, tapi pergilah, beritakanlah. Meskipun memang saat ini kita ada di rumah, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Saat ini kita diajak untuk terus menebarkan, menyampaikan berita Paskah, berita kebangkitan Tuhan yang membawa pengharapan pada kehidupan yang baru. Dan itulah juga yang disampaikan oleh pemazmur, saudara. Kalau kita membaca Mazmur di dalam bacaan leksionari kita hari ini, pemazmur mengimani kebaikan Tuhan yang menyandarkan dirinya pada sang kekuatan yang menguatkan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan Rasul Paulus yang juga dengan berani menjadi saksi memberitakan Kristus yang bangkit itu, maka pertanyaannya, bersediakah kita menjadi saksi Tuhan dengan segenap kekuatan kita di dalam kondisi apapun kita? Mari kita sampaikan berita Paskah ini. Mari kita sampaikan Tuhan yang bangkit bagi dunia ini. Janganlah takut. Tuhan menyertai. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami, warga GKI Gondomanan yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan,
melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, juga yang sedang menderita COVID-19, dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Segala, di tengah pandemik virus corona ini, tolonglah kami untuk tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Beri kami hikmat dan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan yang terus berjalan dengan berbagai kesulitan yang kami hadapi. Kami berdoa pula untuk orang-orang yang telah berjuang melawan COVID-19, yakni para dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, aparat keamanan, petugas jasa keliling, dan yang lainnya. Kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Engkau Maha Kuasa yang dapat menolong kami keluar dari permasalahan ini. Kami percaya bahwa permasalahan ini akan segera berakhir. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Inilah doa syafaat kami, Tuhan. Dengarlah dan kabulkan doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paskah tahun 2020 mengajak kita untuk menjadi saksi dalam mengabarkan berita kebangkitan Yesus Kristus. Ketakutan atau sikap sukacita atau keduanya bercampur aduk bukanlah halangan untuk menyelami peristiwa kebangkitan dalam kehidupan yang naik turun. Bahkan dalam keadaan yang sangat manusiawi, dalam suasana takut pun, seorang saksi tetap dapat menyampaikan berita sukacita Paskah
yaitu tetap menunjukkan hidup yang berpengharapan. Hidup yang berpengharapan itu adalah hidup yang berani berbagi sukacita dan berbagi kebaikan. Kami Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat Paskah, kematian dan kebangkitannya, memberi kita hidup yang berpengharapan. Amin.